Saya chat di WA dulu, Pak. Hah? Saya chatkan di WA. Ya. Nanti saya sambil panitia seminar ya, Pak. Nggih. Kok iki ditinggal wae apa-apa, Mas. Oh, oke, Pak. Siap. Tinggal terus ditinggali linknya absensi. Oh, oke, saya buatkan, Pak, habis ini, Pak. Nggih. Seminar proposal apa, Mas? Seminar akademik FSM ini loh, Pak. Oh, iya iya.
Baru 20 orang nih. Paruh. Ya Pak, nggak tahu nih Pak sampai kemana Pak. Ya, 2 menit lagi ya Mas Janu dimulai ya. Oh bisa Pak. Pada tidur. Mas Janu itu yang kelas lain sudah masuk kelas semua di kampus belum ya Mas? Untuk di kita belum Pak. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin di semester depan karena memang persiapannya harus ini Pak. Harus ada aturan yang ketat loh Pak. Jadi agak masih Iya. Oke. Untuk apa? Ngerancang tugas yang akhir semester ini loh Mas. Kan berarti orang iso kelompok tuh. Iya Pak, mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih belum di Jogja. Ya, jadi untuk masuk kelompok agak susah. Oke, saya mulai saja ya Mas Janu, biar waktunya cukup. Gitu. Selamat pagi Mas Janu, selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita melanjutkan diskusi tentang penyutradaraan. Mohon maaf, beberapa kali saya tidak bisa ketemu kalian karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi tidak pernah terlupakan bagi saya, gitu ya. Semuanya sehat-sehat ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Sehat Pak Woto, terima kasih. Ya, syukur. Oke. Hari ini saya mau merefresh ya. Merefresh kembali apa materi yang dulu pernah mungkin saya sampaikan, tetapi sepintas ya, sepintas ketika di dasar penyutradaraan dulu, lalu itu seperti just to know saja, untuk tahu saja gitu. Tapi sekarang lebih lebih mendalami di dalam konsep pemikiran dan kesiapan di dalam produksi, persiapan produksi program film maupun non film kan gitu. Semuanya pasti ada persiapan gitu. Contohnya misalnya ini ya. Contohnya misalnya sekarang juga misalnya nih, sekarang juga saya memerintahkan Anda untuk keluar rumah, silahkan memotret apa yang kamu anggap menarik untuk Anda. Pasti bingung, Anda keluar rumah itu pasti bingung. Pertanyaan di dalam diri Anda mesti, wah motret apa ya, kan gitu ya. Motret apa ya, gitu. Lalu kameranya pakai apa dan sebagainya. Ini pasti terjadi seperti itu kan gitu.
Karena kita sendiri tidak siap dengan mental kita, tidak siap dengan konsep pemikiran kita, apa yang mau kita foto atau mau kita rekam, lalu alatnya juga nggak siap. Alatnya juga nggak siap. Satu karena alatnya mungkin juga dipakai untuk kuliah, tapi juga bisa jadi baterainya nggak ada dan sebagainya. Itu akan terjadi seperti itu. Yang spontan-spontan itu pasti akan menjadi hal yang merepotkan buat kalian. Lalu ketika itu dilaksanakan pun juga menjadi apa adanya gitu. Jadi apa adanya, tidak optimal gitu. Nah, tidak optimal itu dalam pengertian di sini justru saya lebih menekankan pada konsep pemikiran kreatifnya gitu. Aku mau motret apa, aku mau merekam apa, bagaimana akan saya rekam, dan saya berharap hasilnya seperti apa. Ini yang akan terjadi seperti itu. Nah, bahasa sederhananya, saya hari ini akan merefresh kembali bagaimana tahapan kerja seorang sutradara. Bagaimana tahapan kerja seorang sutradara atau pengarah acara. Itu. Nah, ini Anda sudah pasti tahu, sangat tahu bahwa tahapannya itu pasti ada 3 secara umum, pasti dijawabnya ada 3, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Itu untuk film kan gitu ya, untuk film umum itu disebutkan. Tapi juga kadang-kadang ada yang menambahkan menjadi 4 tahap gitu ya. 4 tahap. Tahap satunya apa kira-kira yang tidak saya sebutkan tadi? Ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Tapi ada juga yang 4, terutama di televisi. Ada 4 tahap. Kira-kira yang satunya apa coba? Siapa ingat itu? Santia Askandar, ingat enggak? Ya, Pak. Apa tahapannya, satunya apa? Lupa, Pak. Apa? Ayo. Markus Adi Pratama. Halo Markus. Pak. Iya. Tahapannya apa saja? Untuk produksi, Pak. Ya. Biasanya ada praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Distribusi. Menurut saya, iya Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Siapa oke? Oke, bisa melengkapi. Ada nggak ini? Raki Oki. Nama di layarnya Raki Oki. Nggak dengar ya? Soraya. Ada Soraya. Kok hilang? Jangan-jangan mister nama lagi. Pak. Soraya. Ya, Pak. Soraya Faisa Asahra. Halo, Pak. Pak, saya udah ngomong. Kamu kemana? Ada kok, Pak. Ya. Tahapan produksi itu apa saja? Itu saya, Pak. Apa? Suaramu nggak jelas sih. Ini dari ya, Pak. Ngomong padahal. Apa tahapannya apa? Nggak tahu juga, Pak. Saya lupa. Tahapan produksi kok lupa piye? Masa lupa? Dan itu prinsip loh ya.
Mega Krisna, Mega Krisnia. Iya, Pak. Mega Krisnia tadi saya sudah sebutkan ya, tahapan produksi pada umumnya itu kan ada 3, praproduksi, produksi, pasca produksi. Tapi ada juga 1 yang kadang tidak disebutkan, jadi 4. Terutama ketika kita membuat non cerita gitu. Apa tahapan satunya? Lupa, Pak. Lupa. Oke, ya ini makanya tadi saya hanya mengatakan bahwa ini merefresh saja supaya kalian terbiasa untuk apa? Untuk setiap bekerja itu ada sebuah persiapan, kan gitu. Sebuah persiapan supaya nanti pada eksekusinya, pada saatnya Anda melakukan itu sudah benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan kalian, kan gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa tahap pertama adalah praproduksi. Ini frame kita adalah ke sutradara ya. Gitu. Praproduksi. Mari kita sharing. Gitu. Ketika kita menjadi sutradara dan akan memproduksi sebuah program, apa yang kira-kira dilakukan oleh si sutradara, hal-hal yang penting menyangkut penyutradaraannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan sutradara? Markus Adi Pratama, coba sebutkan 1 aja. Halo Markus. Iya, Pak. Apa yang harus dipersiapkan sutradara? Menurut saya itu development, Pak. Apa? Development. Development apa? Seperti naskah, ide cerita, dan segala macam yang berkaitan dengan naratif yang akan bekerja sama dengan produser dan sutradara dan penulis naskah. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan sebelum masuk ke tahap produksi. Itu development. Itu, Pak. Oke. Webinar, coba dilengkapi jawaban Markus tadi. Webinar, mana webinar? Hilang. Felina Surgawi. Ya, halo Pak. Halo, Felina Surgawi. Bisa dengar saya ya? Ya, bisa Pak. Oke. Ketika Anda menjadi sutradara, tahapan apa yang akan kamu lakukan? Mungkin tahapan untuk memikirkan bagaimana cara mengubah film dari naskah skenario menjadi tampilan visual yang baik ditonton, Pak. Ya, lalu untuk itu apa yang kamu persiapkan? Untuk mencapai itu apa yang kamu persiapkan? Mungkin research dari misalnya gimana ya, banyak hal sih Pak, misalnya cahaya seperti apa yang cocok dengan ini, atau warna apa yang cocok dengan shot ini, mungkin gitu Pak. Oke. Audien gitu Pak. Iya, jawabanmu itu nggak salah gitu ya. Jawabanmu itu nggak salah, tapi mari kita mencoba menjawab secara sistematis gitu ya. Menjawab secara sistematis. Jawabanmu nggak salah gitu ya. Tapi langsung dijujuk lah gampangnya gitu ya. Gitu. Padahal ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Sederhana saja kok jawabannya itu.
Saya panggil lagi Velina Surgawi. Iya, Pak. Apa tahapan kerjanya apa ketika akan menyutradarai? Mungkin tahapan untuk menjadi leadership mungkin ya, Pak, bagi kru dan tim. Maaf kalau salah, Pak. Enggak, bukan. Ini bukan persoalan salah, karena ini soal memahami saja, karena seperti tadi saya contohkan, untuk kita mau kerja itu apa yang harus kita persiapkan, kan gitu. Mungkin jiwa pemimpin yang baik, terus ketegasan mungkin sebagai sutradara. Oke. Iqmal Fahmi. Muhammad Iqmal Fahmi, coba dilengkapi. Ya, Pak. Ya, apa yang kamu kerjakan ketika akan menyutradarai sebuah program atau film lah gampangnya gitu. Mungkin saya bakalan mencari Pak, apa namanya? Casting pemain terlebih dahulu. Ya. Mencari pemain. Terus mungkin kita setelah itu kita melakukan hunting lokasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terus mungkin ya Pak, itu Pak, breakdown naskah segala macam dan lain-lain gitu Pak. Ya, oke. Jawaban kalian itu nggak salah gitu loh. Tidak salah, tapi ada hal yang sangat prinsip yang justru tidak Anda sebutkan gitu. Tidak kalian sebutkan. Syahrinur Ikhlasul Haq. Bisa dengar saya? Halo Pak. Ya, coba dilengkapi jawabannya Fahmi tadi. Baik Pak, kalau sepengetahuan saya dalam tahap produksi itu yang pertama ada developing, yaitu mengembangkan naskah yang dilakukan oleh sutradara bersama penulis. Terus yang kedua ada preproduksi yang untuk menyiapkan produksi itu sendiri, untuk menyiapkan syutingnya, yaitu bikin tadi seperti yang Iqmal katakan Pak, itu untuk menyiapkan apa saja yang diperlukan, bikin shortlist, bikin breakdown naskah dan lain-lain itu. Terus kemudian di tahap produksi itu nanti director memimpin jalannya produksi gitu Pak. Jadi yang mendirect lah untuk semua hal di situ. Terus kemudian pasca produksi nanti ada tahap editing dan lain-lain, sutradara mengarahkan di situ. Kemudian untuk distribusi nanti kurang paham ini soalnya, antara ranah produser atau memang sutradara juga ada di situ juga Pak. Oke. Tahu saya seperti itu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jawabanmu benar kok kan gitu ya. Jawabanmu benar, tapi saya mengajak kalian untuk lebih ke sistematis lagi. Untuk kita mau hunting, untuk kita mau casting dan sebagainya, itu modalnya apa kan gitu loh. Ya, oke, Sari, terima kasih jawabanmu gitu. Mungkin Audia bisa lebih menekankan kembali. Audia Savana. Ya Pak. Yo, warming up pagi-pagi biar nggak ngantuk. Iya Pak. Apa dilengkapi? Dilengkapi. Tugas sutradara produksi Pak. Apa kurang jelas? Halo, suara saya terdengar. Halo Pak. Nggak jelas sih. Halo Pak, halo Pak. Halo.
Cek. Ya. Apa coba kamu sebutin? Pembentukan kru, terus pemilihan ide, terus pembuatan naskah, sinopsis dulu, naskah, Ya. terus casting, hunting, apalagi rehearsal, terus prepare alat. Stop dulu. Prepare alat itu namanya apa? Dalam bahasa tahap produksi itu namanya apa? Prepare alat. Tahu enggak? Audia. Saya tahu tapi lupa namanya. Setup. Oke. Setup. Lanjut, Pak. Oke. Stop dulu. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, dia terima kasih. Jadi tadi yang saya tanyakan satu tahap yang tidak saya sebutkan itu yang tadi disebutkan Audia itu. Mempersiapkan alat itu apa namanya? Kan itu. Namanya setup. Nah, setup itu lalu biasanya disambung dengan rehearsal. Setup and rehearsal. Jadi dari praproduksi lalu setup and rehearsal. Ya, setup and rehearsal itu biasanya dilakukan di dalam studio itu. Ketika dekorasi sudah selesai dibangun, lalu mempersiapkan peralatan. Ada kamera, ya, kamera melengkapi lighting juga, gitu ya. Lalu setelah kamera keluar dari gudang dan disetting, ya, di-adjust, gitu, dikalibrasi supaya warnanya sama, gitu. Lalu setelah itu latihan. Nah, latihan itu yang namanya rehearsal, kan gitu. Nah, ini yang tahap-tahap biasa dilakukan di film juga begitu. Gitu. Ketika settingnya sudah oke, ayo siapkan kameranya, kameranya siapkan. Lalu lightingnya biasanya juga sudah, lalu kamera yang disiapkan. Setelah itu lalu latihan, kan gitu ya, latihan. Nah, itu namanya setup and rehearsal. Tapi yang umum selalu hanya disebutkan 3 saja. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Ini yang tidak boleh lupa loh ya, karena ini menjadi bagian tanggung jawab kalian untuk mempersiapkan dalam upaya yang tadi sudah disebutkan temanmu itu adalah merubah naskah menjadi produk audiovisual agar menjadi baik, menarik. Ya. Itu. Tapi harus juga melalui tahapan, kan gitu. Tahapan apa yang harus dilakukan? Itu karena ada persiapan. Tanpa ada persiapan yang baik, pasti tidak akan pernah terjadi, kan gitu. Atau bahkan ketika mengeksekusi itu lalu menjadi sebuah keributan karena apa? Antar kru tidak siap, antar kru tidak punya pegangan apa-apa. Lalu siapa mengarahkan? Lalu bagaimana cara mengarahkannya, kan gitu. Itu adalah bagian-bagian yang harus dipersiapkan. Ya, tidak hanya soal teknis saja, gitu ya. Tidak hanya soal teknis saja, tetapi adalah sikap. Tadi siapa teman tadi yang menyebutkan apa jiwa pemimpinnya dimunculkan, kan itu. Nah, teknis itu mudah ya, mudah dilakukan itu. Tapi sikap yang harus dibawa, bagaimana saya harus memberikan pengarahan kepada kru, memberikan pengarahan kepada pengisi acara, memberikan pengarahan kepada artis, itu yang menjadi bagian yang mungkin masing-masing berbeda, kan itu. Masing-masing sutradara berbeda, masing-masing orang berbeda di dalam cara
menyikapi pekerjaan itu kan itu. Bahkan pola kerjanya pun yang mereka lakukan itu bisa jadi juga berbeda. Contohnya tadi ketika saya tanya apa sih yang kamu persiapkan kan gitu. Ya, ada yang menjawab langsung mendevelop naskah kan gitu. Belum sudah mendevelop. Ada juga yang lalu mempersiapkan ini itu ya, hunting dan sebagainya, mencari data. Berarti sudah ada beberapa cara kerja yang berbeda-beda kan, itu menunjukkan cara yang berbeda-beda. Dan kalian tadi sekian teman mahasiswa-mahasiswi itu jawabannya berbeda-beda. Dan saya tidak menyalahkan gitu. Saya tidak menyalahkan karena itu cara pola kerjamu kan gitu. Saya tidak menyalahkan. Tapi hal yang sangat prinsip itu tidak disebutkan gitu. Mau mendevelop itu bagaimana mau mendevelop? Dari mana dasarnya mendevelop? Lalu casting, tadi ada juga yang menyebutkan casting. Apa dasarnya casting? Tahu-tahu sudah mulai casting. Apa dasarnya? Tadi mengembangkan atau hunting ya, hunting. Apa dasarnya kok lalu hunting? Tahu-tahu nggak ada kan itu. Nah, yang saya tekankan justru sederhana saja gitu. Ketika Anda mau menyutradarai itu, yang pertama itu adalah harus memahami naskah dulu. Itu yang paling utama gitu. Ketika seorang sutradara itu ditunjuk oleh seorang produser, ini loh kamu menyutradari film ini ya, dikasih naskahnya, dibaca kan gitu. Dibaca sampai benar-benar difahami betul gitu ya. Tidak dianalisa, bahasa saya mungkin tidak menggunakan analisa gitu ya, tapi difahami. Karena skenario itu kan untuk difahami. Oh, maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dianalisa mungkin jauh lebih dalam lagi kan gitu ya. Gitu. Tapi difahami supaya sutradara ini benar-benar menguasai apa yang dimaksud di dalam naskah itu kan gitu. Sehingga lalu mulai ada pergerakan ketika sudah memahami naskah secara total, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin waktu analisa naskah itu ya, apa saja yang harus dipahami kan itu. Ini menjadi bagian, menjadi rohnya untuk start kegiatan yang berikutnya gitu. Ketika Anda sudah menguasai, memahami naskah, itu apa sih yang dipahami kan gitu ya. Anda bisa mencerna dari naskah itu, oh ini temanya seperti ini. Ceritanya, topiknya begini. Oh ini sasarannya untuk siapa. Lalu konfliknya apa. Bagaimana solusinya. Apakah konflik itu sudah benar-benar bisa membangun emosi penonton. Itu ketika membaca adalah memainkan rasa. Ya, memainkan rasa, tidak sekedar dibaca, tapi Anda bisa jadi merenungi. Ada perenungan, ini piye to naskah ini maksudnya. Jadi tidak hanya teknis saja, tidak hanya sekedar wis tak baca, tidak. Tapi bagaimana Anda menghayati naskah itu, memahami naskah itu, sehingga apa? Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam naskah itu benar-benar Anda kuasai. Dan itu. Lokasinya apa sih ini? Scene 1, scene 2, scene 3, ya. Adegannya bagaimana, dialognya bagaimana. Itu seakan-akan Anda membaca itu sudah punya bayangan visual. Ya. Sudah punya bayangan visual. Ini sekarang sudah memainkan perasaan gitu. Sudah membayangkan. Itu baru tahap pertama gitu ya, untuk memvisualisasikan, berpikir visualisasi. Visualisasinya apa ya, visualnya apa, visualnya apa, visualnya apa. Kan gitu. Oh, lalu
baca lagi scene-nya jumlahnya berapa sih ini? Oh ada 5 atau 6 atau 10. Tapi lokasinya berapa? Kontinuitasnya lalu nanti bagaimana? Tokohnya siapa? Berapa tokoh utamanya? Bagaimana konfliknya? Bagaimana solusi konfliknya? Itu dipahami betul oleh si sutradara. Lalu di dalam proses visualisasi tadi bisa jadi sutradara itu membayangkan gitu. Wajah tokoh itu seperti apa, fisiologisnya seperti apa. Itu sudah bayangkan gitu. Sudah bayangkan. Ketika Anda membayangkan fisiologisnya si tokoh-tokoh ini nanti berbekal untuk apa? Untuk casting kan gitu. Ketika Anda menguasai atau memahami settingnya, suasananya, itu lalu berbekal nanti untuk apa? Hunting kan gitu. Ya. Ketika Anda sudah membaca secara keseluruhan, lalu bisa memprediksikan, wah ini bisa selesai pada sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan sekian tahun. Ya. Itu karena di situ ada unsur-unsur misalnya harus ada visual efek yang dibangun, harus ada efek-efek tertentu yang harus diciptakan. Itu memakan waktu kan gitu ya. Jadi naskah itu dikuasai dulu. Lalu tadi ada yang mengatakan di-develop naskahnya itu, dikembangkan. Nah, ada persoalan apa ketika dikembangkan naskah itu kan gitu. Ya, itu kenapa dikembangkan? Itu. Jadi yang pertama adalah di-developing dulu. Ketika kita sudah mempelajari ada kasus-kasus yang ada di dalam skenario itu, di dalam rundown program atau di dalam treatmentnya, itu baru kita berupaya untuk mengembangkan atau menyempurnakan gitu ya. Itu. Tapi yang utama adalah harus mempelajari naskah dulu. Dari lebih dari 5 mahasiswa-mahasiswi tadi saya tanya kan nggak ada yang jawab itu. Padahal itu menjadi prioritas utama ketika saya ditunjuk oleh sutradara, oleh produser. Kamu jadi sutradara ya itu. Ya nak skenarionya mana dan itu dikasih ke saya. Pasti saya baca dulu. Dan ketika saya membaca itu, itu bisa jadi mengukur diri saya dulu kan itu. Mengukur diri saya dulu. Berat tidak naskahnya ini? Ketika saya membaca itu, oh berat banget naskahnya ini. Dialog-dialognya kok seperti ini. Lalu saya bisa menilai bahwa ini menjadi sebuah tantangan buat saya kan gitu. Saya menjadi sebuah tantangan buat saya. Tapi bisa jadi karena saking baiknya naskah itu, saking beratnya naskah itu, saya nggak berani. Saya nggak beranilah menyutradarai ini agak berat nih. Banyak pemahaman-pemahaman yang harus diungkapkan, tokohnya, karakternya seperti itu, banyak visual efek yang harus ditampilkan, ini berat bagi saya. Itu naskahnya cukup panjang, dialognya cukup banyak kan gitu ya. Nah itu saya bisa menolak, bukan karena saya tidak mengatakan skenarionya jelek, tidak, tapi saya mengukur diri saya sendiri, saya nggak mampu nih menyutradarai ini. Itu ada yang sutradara seperti itu kan. Nah ketika sudah dikuasai dan mampu, ya oke, lalu dilanjutkan ke tahap berikutnya kan gitu. Itu yang naskah itu dikuasai, difahami. Nah, tadi ketika sudah berpikir di dalam visualisasi, sutradara sudah mencoba berpikir ke dalam visualisasi, gambarnya apa, scene 1 ini gambarnya apa dan sebagainya, adegannya bagaimana. Lalu baru berpikir tahap berikutnya ini saya mengarahnya kepada pokok dulu, tanggung jawab sutradara dulu ya gitu. Berpikir picturisasi. Ada istilah begitu, berpikir picturisasi. Apa sih picturisasi?
Kalau tadi pada awal kita sudah membaca, memahami, lalu berpikir visual. Nah, ketika sudah berpikir visual, sudah oke, seperti ini. Lalu saya mencoba berpikir lagi, membaca lagi, untuk mengurai, mendevelop tadi itu yang disebutkan teman-teman itu, dengan apa? Sekarang saya coba mau berpikir picturisasi. Bagaimana saya akan mewujudkan menjadi visual-visual yang lebih detail lagi. Nah, lalu mulailah saya coret-coret tuh skenario itu kan. Saya coret-coret skenario itu sejak awal itu. Sejak dari awal opening, nanti openingnya apa ya? Itu sudah saya catat. Oh, nanti openingnya dari mulai close up matahari pagi, lalu saya zoom out. Itu lalu nanti saya solving ke si A, tokoh yang sedang masih tidur di pagi hari. Lalu nanti saya sambung dengan gambar apa dan berikutnya. Ini shotnya apa, kurang lebih close up atau full shot dan seterusnya. Nah, di dalam pikiran itu ketika kita berpikir picturisasi, itu sudah berpikir dari shot ke shot gitu ya. Shot satu apa ya nanti. Lalu bagaimana type of shot-nya, bagaimana size-nya, bagaimana pergerakan kamera saya. Lalu gambar berikutnya apa? Misalnya seperti itu. Lalu scene 2. Scene 2 sudah memahami skenarionya yang di scene tadi, di scene 2, lalu picturisasinya bagaimana? Oh, blockingnya seperti apa? Dan sebagainya. Itu sudah berpikir detail-detail untuk tiap gambarnya. Ini digunakan untuk apa? Untuk membuat persiapan syuting skripnya. Dipersiapkan untuk membuat storyboardnya. Dan itu dicoret-coret di dalam skenario itu. Ya. Skenarionya itu mulai dioret-oret supaya sebagai penanda. Dan itu ketika kita berpikir picturisasi itu sudah bisa digunakan untuk nanti membuat syuting script urutannya scene 1 bagaimana, scene 2 bagaimana, urutan shot-shotnya bagaimana, supaya nanti ketika kita syuting itu sudah ada pegangan gitu. Sudah 90% tergambarkan itu urutannya. Sehingga tidak di lokasi baru mikir habis ini shotnya apa ya, habis ini shotnya apa ya. Dan itu ketika kita berpikir picturisasi dan visualisasi itu bisa digunakan untuk apa? Untuk hunting kan gitu. Oh, memilih lokasi yang blockingnya nanti seperti ini, lalu angle saya bisa seperti ini sesuai dengan gambaran saya. Tapi sumbernya dari menguasai naskah dulu, ya gitu. Ini urusannya dengan kreativitas dari si sutradara, berkaitnya ke sana. Nah, lalu nanti kaitannya dengan teknis yang apa bisa dikembangkan seperti rapat produksi itu juga modalnya kan menguasai dulu si sutradara karena dia akan memimpin kan gitu ya, memimpin. Bagaimana dia akan mengarahkan kamerawan, bagaimana dia akan menyampaikan kebutuhan peralatan kalau dia tidak menguasai skenarionya itu kan gitu. Nah, itu yang berkait dengan tahapan-tahapan pemikiran seorang sutradara gitu ya. Ada permainan rasa di dalam masing-masing itu. Si A dan si B itu pasti beda gitu dalam menyikapi skenario itu. Dalam membahas skenario, dalam memahami skenario itu. Dan itu pasti saya yakini. Kan gitu ya. Misalnya saja, Anda membaca skenario yang sama, gitu ya, membaca skenario yang sama. Scene 1 misalnya, opening untuk scene 1. Kau bisa tanya, bisa dicek ke tiap sutradara. Untuk ini openingmu apa? Gitu. Untuk ini openingmu apa? Bayangan setmu apa? Bayangan settingnya seperti apa? Bayangan
tokohnya seperti apa, bayangan tokohnya seperti apa, pasti berbeda kan gitu ya. Pasti berbeda, tapi sama-sama ingin memvisualisasikan dengan baik kan gitu. Itu bisa dipastikan seperti itu. Dan itu sudah saya buktikan gitu ya. Secara sederhana sudah saya buktikan ketika dulu saya mengajak teman-teman media rekam untuk mewujudkan sebuah skenario sederhana, lalu saya suruh juga kampus lain memproduksi naskah yang sama, dan ketika jadi filmnya kita preview bersama. Ternyata gaya pemikirannya, cara berpikirnya beda, gitu. Tapi tidak salah di dalam memvisualisasikan naskah itu, kan gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang berbeda itu secara estetiknya gitu ya, secara kreatifnya gitu. Bukan teknis. Kalau teknis itu misalnya menghitung anggaran, mempersiapkan alat, itu teknis. Tapi kita pembicaraan kita itu lebih kepada bagaimana kita belajar memunculkan inner kita, pemikiran kita di dalam menuangkan gagasan, konsep untuk memvisualisasikan naskah ke dalam bentuk audiovisual. Itu yang penting. Itu yang perlu dipahami betul kan itu. Riset. Tadi ada yang bilang riset kan nggak salah. Dari mana kita bakal riset? Ya dari baca skenario kan itu. Kita dari baca skenario lalu melakukan riset. Risetnya apa sih? Nah, di dalam skenario itu bercerita apa? Kan gitu. Bagaimana misalnya situasi, ya misalnya nih contohnya ternyata di skenario itu bercerita tentang seseorang yang dirawat di rumah sakit karena COVID misalnya. Nah, sutradara ini belum pernah gitu ya, belum pernah tahu bagaimana merawat orang, mengatasi orang yang kena COVID mulai dari masuk UGD sampai pada ruangnya kan gitu. Dia cari data itu, pasti dia cari data. Kalau bisa ya konsultasi ke dokter atau datangi rumah sakit, lalu bagaimana tahapannya, bagaimana mengatasinya, peralatan apa yang diperlukan. Ketika oksigen tidak ada, apa yang harus dilakukan. Nah, itu dikuasai oleh sutradara. Bahkan cara ngomong dokternya pun itu dipahami gitu. Gimana cara memberikan penjelasan pada pasiennya itu. Tertulis di sana memang sudah tertulis, tetapi bagaimana gaya yang diucapkan itu sebagai bekal bahwa si sutradara itu lalu paham, oh bagaimana begini toh prosedurnya untuk mengatasi orang yang sakit COVID yang tidak boleh ditungguin oleh siapapun dan sebagainya. Itu dia riset kan gitu. Dia riset itu. Bahkan si penulis skenario pun juga riset kan gitu. Tapi sutradara juga riset, perlu riset. Ya, gitu. Nah ini supaya match benar-benar bisa dituangkan di dalam gagasan itu lalu benar, ya, menyikapinya benar gitu, mewujudkannya menjadi benar. Ini yang yang perlu mulai sekarang ya, mulai sekarang ada di dalam proses berkarya itu bukan hanya teknis saja, tapi mulai merenungkan, mulai dipikirkan dengan perasaan, dengan hati, supaya supaya visualisasi yang akan Anda hadirkan itu benar-benar bisa bisa menyentuh perasaan orang, gitu ya. Bisa menyentuh perasaan orang. Saya menggunakan teorinya Kandinsky. Kandinsky itu seorang tokoh pelukis gitu ya. Pelukis. Dia pelukis
impresionis gitu ya. Kalau nggak salah dia impresionis gitu. Tapi yang pesan saya ingat saya pesannya itu begini. Sebuah karya itu harus mampu menyentuh emosinya penikmatnya, menyentuh emosi penontonnya. Kalau itu karya itu tidak mampu menyentuh, artinya karya itu kosong saja. Dalam pengertian begini, ketika saya menampilkan sebuah gambar, lalu penonton itu hanya bilang, "Apa ini?" Tinggal. Kalau dalam bahasa dalam seni rupa, ketika dia pameran dan ketika karya itu tidak menyentuh, mengundang rasa pada penontonnya, penikmatnya, berarti karya itu nggak ada apa-apanya. Sama juga ketika Anda sebagai seorang sutradara, ketika Anda membentuk karakternya, mewujudkan karakternya, mewujudkan konfliknya, mewujudkan dialog-dialognya itu, kalau tidak mampu menyentuh emosi penontonnya, itu ya kosong, nggak ada apa-apanya kan gitu. Itu kata Kandinsky ya. Jadi bagaimana Anda seorang seniman, sutradara, menciptakan sebuah film, ya bagaimana membangun film itu supaya benar-benar menyentuh perasaan dari penontonnya. Bahkan sampai pada tingkat terkesan, gitu ya, terkesan, menarik, memikat, mengesankan. Ketika sudah menarik dulu, sudah poin pertama. Ketika sudah mulai memikat, itu sudah poin kedua, yang itu cukup berat, gitu ya. Sampai pada keterpikatan itu terbawa terus sampai nanti pada akhir yang mengesankan. Nah, itu yang harus dijaga oleh sutradara. Sehingga persiapan-persiapan di dalam mewujudkan itu, baik secara teknis maupun non-teknis itu benar-benar dipersiapkan. Modalnya apa? Modalnya baca skenario. Sederhana toh, kan itu. Baca skenario. Bukan langsung saya casting, saya hunting, saya harus ini, tapi persiapkan itu dulu. Itu sudah modal utama si sutradara itu membaca skenario dulu. Selain juga tadi yang sudah disampaikan gitu ya, harus persiapan saya sebagai pemimpin, tapi juga persiapan mental kan gitu ya. Mental saya sebagai seorang sutradara nanti akan mendirect banyak orang, mengarahkan banyak orang. Kalau saya tanpa bekal, ya pasti nggak akan baik, kan gitu. Tidak akan dianggap secara profesional. Bagaimana saya berperan sebagai seorang sutradara? Siapa yang mau bertanya silahkan. Yo. Tekanan saya di situ memang ya. Yang lain-lain pelengkap, yang teknis itu melengkapi. Tapi tekanan saya adalah bagaimana membangun karakter Anda sebagai seorang sutradara, mempersiapkan diri di dalam proses visualisasi dan picturisasi, sehingga nanti ketika Anda memimpin jalannya produksi itu sudah benar-benar Anda butuh punya konsep yang yang baik, yang benar untuk dikomunikasikan kepada teman-temannya, krunya, supaya mereka termotivasi, ya, termotivasi untuk mendukung kan gitu ya. Secara persuasif pendekatannya, lalu mereka merasa tidak diperintah gitu, tapi merasa tertarik untuk mendukung konsepmu itu. Karena cara kerjamu, cara berbicaramu, cara mengajakmu itu dengan cara persuasif, dengan cara motivasi. Itu yang kemudian bisa menghargai krunya itu. Bukan Anda harus menganggap mereka adalah kreator, kan gitu. Kreator. Bukan operator, tapi kreator. Bahkan kadang kalau dimintai pertimbangan itu sebuah upaya persuasi gitu ya.
dimintai pertimbangan meskipun Anda punya konsep yang sesungguhnya, tapi Anda bisa berupaya juga untuk bagaimana masukannya, bagaimana pendapat. Itu yang bisa diterapkan di dalam proses ini, perwujudan itu tadi. Nanti juga ketika pada tahap praproduksi, produksi, pasca produksi itu sikap itu yang harus dituangkan. Kalau di dalam produksi jelas seseorang akan memimpin, sutradara memimpin jalannya produksi. Benar gitu. Tapi bagaimana cara saya memimpin? Kalau kita tidak menguasai apa yang harus saya ungkapkan kepada pendukung saya, dan saya tidak siap, bagaimana akan terdukung? Tapi benar, tanggung jawabmu adalah memimpin jalannya produksi, mempunyai sikap kepemimpinan, itu teknis ya. Tapi bagaimana implementasinya? Itu yang harus Anda pegang betul-betul itu gitu ya. Itu misalnya di editing juga, di editing. Ketika pasca produksi, sutradara mengarahkan editor, menyampaikan konsep editingnya. Benar, sudah itu benar. Tapi apa yang akan diungkapkan? Bagaimana cara mengungkapkan? Bagaimana saya berdiskusi dengan editor? Ini yang harus Anda persiapkan. Dan ini tidak saya tulis di dalam presentasi saya. Tidak saya tulis, karena ini bagian dari otoritas kalian semua gitu ya. Tidak mungkin saya akan menuliskan isi hati kalian, tidak mungkin. Tapi yang saya ingatkan adalah kesiapan diri Anda yang orang lain tidak tahu. Tapi Anda sendiri yang tahu. Kan gitu. Kalau bangsa menghitung anggaran, lalu hunting, wes benar kan gitu ya. Tapi bekal diri kita, emosi kita, konsep estetik kita, itu nggak ada orang bisa paham gitu. Anda sendiri yang akan menentukan. Gitu. Misalnya ya hunting gitu, memilih tempat yang baik misalnya. Baik, tapi dalam perasaanmu bisa nggak itu diterima gitu. Jadi saya lebih menekankan kepada bagaimana membangun sisi perasaan kalian di dalam menyikapi proses produksi itu. Bukan hanya teknis saja. Kalau teknis pasti gampang itu untuk diingat, ditengok, diurutkan gitu ya. Pasti bisa dilihat gitu ya. Contohnya ini, saya coba ke presentasi itu. Tapi sebelumnya ada yang mungkin mau tanya, silahkan. Sebelum saya lanjut, supaya tidak ngantuk. Ada tidak? Saya Pak izin bertanya. Ya, Nurul, silahkan. Kalau kan pas praproduksi, produksi, dan pasca produksi, sutradara kan memimpin ya Pak, juga mengarahkan para krunya. Kemudian setelah film itu sudah jadi dan tinggal didistribusikan, sutradara itu bagaimana Pak tugasnya? Apakah sudah ditinggal seperti itu saja atau masih ada tugas-tugas lain yang memang sebenarnya ada cuman tidak diketahui banyak orang begitu Pak? Oke. Terima kasih. Pertanyaannya menarik loh ya, pertanyaannya menarik. Kan begini, ketika film sudah jadi, lalu dievaluasi, tahapnya evaluasi dulu. Evaluasi pasti melibatkan ya produsernya, melibatkan siapapun yang akan diajak, gitu ya. Lalu kalau ketika kita baca skenario dulu, itu skenario itu layak produksi. Kan gitu, layak produksi, lalu diproduksi. Ketika sudah jadi film, ayo kita evaluasi, film itu layak tayang tidak? Layak sebarluaskan tidak? Layak jual tidak? Dievaluasi, bla 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 bla. Di situ sutradara masih berpegang peranan penting di dalam proses evaluasi itu. Nah, ketika sudah dinyatakan layak siar, layak produksi, layak publikasi atau layak sebarluaskan gitu. Lalu prosedurnya kan pakai ke
badan sensor gitu ya. Sudah ke badan sensor layak untuk siar. Setelah itu disampaikanlah ke produser kan gitu. Ketika sudah distribusi ke masyarakat tuh wenangnya produser. Sutradara tidak lagi bertanggung jawab soal itu karena tugasnya sudah selesai. Tapi ketika nanti film itu ada komplain, ya, ada komplain dari masyarakat atau ternyata ini ada unsur-unsur yang merugikan pihak lain. Ternyata ada unsur-unsur yang tidak terbaca, terlewatkan ketika kita preview, itu ada unsur-unsur saranya. Nah, ternyata ada konflik di situ. Ada komplain. Sutradara dipanggil kan itu. Bagaimana dulu Anda itu mempelajari skenarionya, memvisualisasikan kok sampai terjadi seperti ini kan gitu. Ya, itu tanggung jawabnya sampai ke sana kan gitu. Makanya sutradara itu bagaimana tanggung jawabnya juga kepada penonton kan gitu ya. Ini supaya karya yang disebarluaskan itu jangan sampai menimbulkan kesan sara atau bahkan sara merugikan pihak lain. Itu kontrolnya adalah ketika produksi sutradara paham betul itu. Gitu. Jadi tapi ketika sudah di tangan produser ya nanti hak wenangnya distribusinya ke produser, sutradaranya sudah tidak lagi bertanggung jawab karena sudah melalui proses evaluasi. Sutradara tinggal menikmati honornya saja gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Nurul tadi ya. Ya Pak, baik, sudah paham Pak, terima kasih. Oke, ya. Makanya di produksi itulah sampai akhir evaluasi layak tayang itu sutradara harus benar-benar memperhatikan. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Sederhana loh ya cara mikirnya, karena ini kembali kepada innermu, inner kalian, kreativitas kalian, pemikiran kalian yang orang lain tidak tahu, tetapi secara teknis nanti akan terbaca. Ini saya akan coba buat presentasi ya. Ya. Oke. Bisa lihat presentasi saya, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Pak. Oke, ini kop saya sederhana saja, bukan hal yang baru kan itu. Saya hanya mengingatkan saja kok. Tahapan produksi menjadi kunci keberhasilan kegiatan selanjutnya. Ini pra ya, saya tekankan adalah tahapan praproduksi menjadi kunci keberhasilan kegiatan selanjutnya. Artinya apa? Pada tahap produksi dan pasca produksi itu sangat tergantung dari tahapan kerja di praproduksinya. Lalu yang dikerjakan apa? Gitu. Nah, pertama, saya selalu meletakkan bahwa mempelajari dan menganalisa naskah. Maaf, ini saya ralat ya. Memahami, gitu ya. Memahami naskah, gitu ya. Saya ralat memahami naskah. Tapi kalau masih Anda menggunakan analisa, ya boleh enggak apa-apa. Tapi pilihan kata saya lebih kepada memahami, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi kunci pertama gitu. Setelah itu membuat konsep-konsep gagasan yang ide visualisasi atas naskah yang telah dipelajari. Nah, ada konsep teknis, ada konsep estetik. Konsep estetik itu termasuk tadi yang konsep visualisasi dan konsep piktorisasi. Membayangkan ya bagaimana ini visualisasinya, karakternya dan sebagainya. Itu di konsep visualisasi dan konsep piktorisasi. Konsep teknis, nah itu lalu
apa yang berkait dengan cara teknis. Oh, ini nanti baiknya menggunakan kamera berapa ya, lalu kameranya apa, lalu tahapan-tahapan menghitung anggaran dan sebagainya, rapat produksi itu soal teknis kan gitu ya. Itu. Lalu melakukan riset hal-hal yang dianggap penting untuk mendukung konsep visualisasi. Tadi yang saya sampaikan, saya contohkan ke rumah sakit gitu ya, dan hal lain kan gitu ya. Itu. Lalu menginformasikan konsep tersebut kepada produser, art director dan lain sebagainya, kru yang terlibat kan itu. Ketika Anda disodori oleh produser tentang skenario itu lalu konsep Anda kembali kepada si produser, dan ini disampaikan bisa jadi di rapat terbatas atau rapat bersamaan gitu. Ini loh konsep saya kan itu ya. Disampaikan kepada produser dan lain sebagainya. Tapi catatan saya ini saya belum melibatkan production designer kan gitu. Ada film-film yang besar itu ada penanggung jawab ini yang disebut production designer. Nah, sutradara mengacu juga pada production designer itu, selalu konsultasi ke sana gitu, termasuk penata artistik dan sebagainya. Itu ada di bawah kendali production designer gitu. Ya, itu di bawah produser ya. Dia bisa tim, bisa perorangan untuk apa production designer itu. Dia yang bertanggung jawab unsur-unsur visual yang nanti akan diwujudkan itu seperti apa. Gitu. Tapi saya nyujuk saja ke tanggung jawab sutradara. Karena bisa jadi Anda nanti tidak melibatkan production designer gitu ya. Itu. Tapi langsung ke Anda sutradaranya kan gitu. Bisa jadi Anda juga menjadi production designernya untuk apa sebuah film itu kan, dari rancangan bagaimana konsep visualisasinya. Dan itu didistribusikan informasi itu ke semua yang terlibat di dalam kru. Rapat produksi ya, di dalam rapat produksi ini 4 dan 5. Nah, rapat produksi itu kan tidak hanya sekali kan itu, bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali. Misal rapat pertama untuk membahas tentang ini, rapat berikutnya membahas tentang itu, rapat berikutnya membahas tentang itu. Ini proses yang cukup cukup menarik sebetulnya di praproduksi itu, karena semua gagasan bisa dimunculkan di sana. Gitu. Semua pembaca skenarionya bisa memunculkan gagasan di sana. Baik itu editor, kamerawan, penata cahaya, dan sebagainya itu bisa andil memberikan masukan. Gitu. Nah, ini pandai-pandai sutradara di dalam menerima masukan-masukan itu. Bagaimana cara dia menolak, bagaimana cara dia menerima, itu harus bisa mengkondisikan dengan baik supaya mereka punya semangat untuk terus mendukung kan gitu. Jangan sampai baru di rapat produksi sudah mutung kan gitu. Nah, ini kan teknis kan gitu ya, rapat. Tapi tadi sebagai seorang pemimpin itu bagaimana caranya, bagaimana memimpin rapat, bagaimana mengungkapkan kata-kata itu yang tidak bisa kita tuliskan di sini, karena itu karakter dari kalian semua. Bagaimana Anda cara memimpin rapat, bagaimana cara memilih diksi kata-katanya, bagaimana cara Anda mengajak mereka, bagaimana cara menegur Anda itu punya gaya masing-masing kan gitu ya. Gitu. Rapat produksi. Lalu memimpin casting. Nah, casting juga bisa dipimpin oleh sutradara, tapi juga bisa dipimpin oleh casting director. Tergantung dari besar kecilnya production house atau organisasinya itu. Ya, atau bahkan castingnya itu tertutup. Sutradara dan produser langsung memilih sendiri gitu ya. Memilih tokoh-tokoh yang sudah terkenal, yang punya nilai jual lalu pilih gitu. Saya mau kalau castingnya itu pemainnya adalah mereka gitu. Ya, ada istilah juga talent scouting ya.
Talent scouting itu memilih pemain melalui agen-agen gitu ya, mencari pemain gitu. Ada istilah begitu juga, talent scouting. Itu mencari pemain-pemain, pemeran-pemeran melalui agen-agen dan sebagainya. Tapi dengan bahasa lain ya casting itu. Tapi casting bisa jadi, mungkin yang pernah saya sampaikan bahwa casting itu dilakukan oleh casting director, lalu sutradara nanti menerima kandidat-kandidatnya kan gitu. Misal memilih satu tokoh utama satu, tapi casting director menyodorkan 3 atau 2, sutradaranya suruh memilih sendiri. Karena ini saking sibuknya pekerjaan gitu ya, lalu berbagi. Gitu. Mencari lokasi setting bersama tim. Dalam setting tadi kan sutradara sudah punya gambaran ketika kita membaca skenario tadi itu. Tapi lalu nanti dikoordinasikan dengan art director-nya. Art director-nya juga membaca, tapi lalu gagasannya persepsinya disamakan supaya apa? Mendekati kesamaan di dalam gagasannya itu. Meskipun judgement-nya, justifikasinya itu ada pada sutradara. Bisa nggak diterapkan? Masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri kan itu. Nah, lalu ini yang ketujuh ini mempersiapkan syuting script. Syuting script itu sebagai wujud tadi proses picturisasi gitu ya. Proses picturisasi. Ketika sudah hunting lalu disempurnakan, dilengkapi. Karena sudah tahu nanti angle-angle-nya seperti apa, lokasinya seperti apa, itu lalu dilengkapi. Kemudian juga mempersiapkan shortlist. Ya, shortlist itu, ini bahasa saya loh ya, gitu. Jadi urutan bagaimana kita mau syuting, dari mana, dari scene 1 atau dari scene 5 dan sebagainya, itu seperti breakdown kan gitu ya. Seperti breakdown, itu shortlistnya bagaimana. Tapi ini bahasanya rancu. Kadang-kadang shortlist diterapkan sebagai syuting script, yang syuting script diterapkan sebagai shortlist. Nah itu nanti bahasanya adalah bahasa kalian di dalam operasionalnya. Kadang-kadang menjadi bahasa komunitasnya itu sendiri kan gitu. Oh saya kalau shortlist seperti ini, saya syuting script seperti ini dan sebagainya. Nah, lalu juga membuat storyboard. Storyboard itu sifatnya kalau memang diperlukan. Ya. Di film-film panjang itu jarang dibuat storyboard. Tapi kalau film animasi wajib dibuat storyboard. Tapi kadang juga storyboard itu tidak menyeluruh, tapi hanya sebagian tertentu saja ya dibuat. Nah storyboard itu cocok dengan syuting script-nya. Gitu. Cocok dengan syuting script-nya, gambar-gambarnya. Kalau ini berwujud tulisan, kalau ini berwujud gambar. Gitu ya. Itu boleh dibuat, boleh tidak. Untuk yang nomor 9 itu sebagai wujud kesiapan untuk memudahkan pengambilan gambar dan editing. Karena ini bahasa-bahasa komunikasi semua untuk apa? Untuk berkomunikasi antar kru, antar sutradara dan ke semua kru kan gitu ya. Lalu menghitung anggaran, ini teknis ya. Anggaran itu sutradara dilibatkan karena dia kegiatannya apa saja kan gitu ya. Itu tanggung jawabnya pada unit manager yang nanti disampaikan ke produser. Itu. Nah, di sini jangan sampai ada anggaran yang disembunyikan gitu ya. Menghitung anggaran itu jangan sampai ada anggaran yang disembunyikan. Artinya semua harus ditampilkan. Kalaupun itu dipinjemi ya dihitung aja dulu sewa. Siapa tahu nanti yang minjemi ternyata nggak jadi kan, nggak ada anggarannya kan gitu ya. Gitu. Jadi semua anggaran dimunculkan, jangan sampai ada yang hidden. Gitu. Jadi misalnya, oh besok syuting di dekat rumah saya, nanti yang jamin makan siangnya saya untuk kru. Gitu. Boleh saja, gitu. Tapi itu dihitung dulu, anggarannya untuk makan siang tanggal sekian itu dihitung dulu. Jangan jaga ke saya nanti, pasti saya kasih. Siapa tahu kalau nanti saya batal ngasih, ada halangan
saya harus dinas kemana, lalu nggak bisa mempersiapkan mau pakai apa makannya kan. Nah, jadi semua dihitung dulu. Ya, mempersiapkan peralatan produksi. Nah, alat-alat apa yang akan dipersiapkan itu tercatat nanti menjadi sebuah breakdown. Mengurus perizinan, ini yang kaitannya sudah nanti distribusi pekerjaannya ke, ini siapa yang mengerjakan? Oh, unit manajernya, ini siapa mengerjakan? Itu di dalam rapat berbagi tugas, itu tidak semua sutradara yang melaksanakan, tapi sutradara mampu memanage krunya untuk berbagi tugas supaya nanti pada saatnya itu sudah siap semuanya. Lalu membuat setting dan perlengkapannya. Membuat setting dan perlengkapannya itu apakah sutradara lalu diem? Tidak. Satu ketika juga dia akan menengok gitu ya, mengklarifikasi sejauh mana settingnya, sudah cocok atau belum. Baik itu yang berupa cerita ataupun non cerita. Bukan ditinggal saja lalu sudah jadi tinggal, enggak gitu. Itu sutradara sebaiknya memang harus mendampingi, melihat persiapan meskipun tidak menunggui sepenuhnya gitu ya. Itu supaya tidak terjadi salah pengertian, tidak terjadi miss di dalam pembuatannya itu. Lalu pembuatan breakdown, nah, ini teknis ya, pembuatan breakdown ini teknis. Ini apa? Sutradara dimintai masukan saja, ini mau dari mana syutingnya, karena ini berkait dengan jadwal, gitu ya, berkait dengan jadwal. Tinggal sutradara mengurutkan dari mana keterkaitannya, kesiapan pemainnya, efektifnya dari mana, ini bisa dipikirkan bersama. Biasanya kalau dalam 1-5 scene lokasinya sama, itu diselesaikan dulu semua, gitu ya. Tidak pindah-pindah berurut, scene 1 berurut, nanti bolak-balik gitu. Tapi misalnya lokasi rumah pendopo gitu ya, itu digunakan 5 scene. Nah, lalu dicoba kalau ini 5 scene ini sekaligus di situ tidak pindah-pindah bagaimana kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi terkendala, wah tanggal sekian saya nggak bisa. Saya harus pergi ke sana, misalnya pemainnya seperti itu, saya nggak bisa sama sekali. Nah, lalu pada tanggal itu pindah dulu, tapi nanti balik lagi. Dan itu harus dipertimbangkan traffic perpindahan itu, karena makan waktu, makan tempat, makan biaya kan itu loh ya. Itu. Lalu pembuatan jadwal kerja syuting ya, nah, itu sama dengan breakdown itu tadi hampir sama, tapi ini lebih detail pembuatan jadwal kerja syuting. Lalu masing-masing melakukan persiapan sesuai profesinya masing-masing. Ini masing-masing profesi lalu juga mempersiapkan diri untuk menjawab gagasan sutradara tadi itu masing-masing ya. Kamerawan mempersiapkan alat-alatnya, penata cahaya mempersiapkan alat-alatnya, kebutuhannya apa, situasi bagaimana. Dan ini juga bahan ini juga digunakan untuk merancang desain produksi, rancangan gitu ya, konsep proposalnya kan gitu ya, proposalnya. Ini digunakan untuk itu kan gitu ya. Jadi naskah itu menjadi sumber yang benar-benar akan membawa bahan pembicaraan, membawa konsep kreatif kalian gitu ya, supaya nanti ketika sudah melaksanakan produksi itu bisa berjalan dengan baik kan gitu ya, gitu. Nah, dalam tahap produksi ya, ini tadi dalam tahap produksi ini tadi saya sebutkan ada setup and rehearsal gitu ya, setup and rehearsal. Bisa di antara sebelum ini, artinya tahap praproduksi sudah selesai, lalu sebelum memasuki tahap produksi itu ada tahap setup and rehearsal. Setup and rehearsal. Setup and rehearsal itu kalau di studio settingnya sudah rampung, lalu dikeluarkanlah alat-alat itu, kamera dan sebagainya, lalu kalibrasi kamera, lalu
mempersiapkan blocking dan sebagainya. Tapi yang utama setup itu adalah alat, ya, berkait dengan persiapan alat. Nah, ketika itu sudah siap, alat sudah siap, lalu ayo kita rehearsal, latihan. Kalau acara besar, kadang-kadang rehearsal itu menjadi general repetition atau gladi bersih kan gitu ya. Gladi bersih itu bisa sama dengan proses produksi itu, hanya mungkin waktunya yang berbeda gitu ya. Rehearsal itu bisa pada tingkat besar itu gladi bersih gitu ya. Tampilnya sama nanti ketika saat akan tampil kan gitu. Itu kalau pertunjukan gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk film itu ya adegan apa yang nanti mau disyuting, nah, di situ latihan dulu, blocking dulu, menyesuaikan dulu sambil cek gambarnya, pencahayaannya, soundnya dan sebagainya. Kalau sudah oke, baru take kan gitu. Itu rehearsal bisa dilakukan parsial-parsial di saat akan dilaksanakan syuting. Itu begitu kan itu. Anda pasti pernah melakukan itu ya. Jadi mengeksekusi naskah skenario menjadi bentuk audiovisual atau disebut syuting dipimpin oleh sutradara. Dan di sini harus menjalankan komitmen yang sudah disepakati di praproduksi. Contoh yang paling sederhana adalah jangan molor waktunya. Hadir sesuai waktunya. Kalau syuting jam 9, sebaiknya on lokasi setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya. Ya. Jadwalnya jam 10, ya. Datang jam 8, jam 9 itu sudah paling mepet kan itu. Apalagi yang paling parah kalau mau merekam matahari terbit kan gitu. Matahari terbit jam 5 pagi, jam 4 pagi harus sudah siap di lokasi. Supaya apa? Terekam. Perkara nanti gagal ada mendung itu urusan lain kan itu. Tapi kalau gagal hanya karena kamerawannya belum datang, nah itu parah kan gitu ya. Nah, makanya ketika sudah tahap produksi itu menjadi tahap yang harus dilakukan sesuai komitmen yang ada di praproduksi, jadwalnya, janjiannya bagaimana dan sebagainya. Itu yang harus diterapkan. Apalagi sutradaranya kalau telat kan itu makin parah lagi. Harusnya sutradara hadir paling awal. Itu yang bisa memberi motivasi pada kru yang lain. Sutradaranya udah datang 1 jam sebelumnya. Jangan sampai sutradara itu hadir seperti upacara itu. Pimpinan upacaranya hadir ketika anak buahnya sudah berdiri semua di lapangan kan itu. Nah itu kulturnya jangan seperti itu kan itu ya. Sutradara hadir ya lebih awal. Itu konsep saya loh ya. Pemikiran saya kalau kru itu sutradara harus hadir duluan. Jangan sudah siap dulu baru datang, tidak. Itu lain gitu ya. Nah, tergantung nanti kalian mau seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, lalu disinilah tantangan menjadi seorang sutradara. Di sini director. Lalu dia harus mampu mengkolaborasikan kreativitas kru dan artis pemain. Ini mengkolaborasikan kru dan artis untuk menjadikan sebuah film yang baik. Hubungan kerja ini profesional ya. Ini tidak terpisahkan gitu, untuk menghasilkan karya karena sutradara harus mengendalikan kru dan artisnya untuk menjadikan sebuah film. Ini tanggung jawab sutradara, pemikirannya seperti ini kan gitu ya. Dan tidak gampang itu. Bagaimana mendekati artis, bagaimana mendekati kru. Itu ya. Dan ini jangan sampai Anda melakukan pembiaran gitu. Oh dia sudah artis terkenal, pasti sudah tahu karena sudah baca skenario. Tidak gitu. Si artis ini akan mewujudkan gagasan Anda. Mau seperti apa kan gitu.
Nah, mungkin artis yang terkenal itu bisa memberikan masukan ketika Anda sudah menyampaikan gagasan Anda, tapi jangan lalu pembiaran, harus diarahkan. Krunya juga begitu. Jadi kalau misalnya Anda sebagai sutradara pemula, lalu artisnya ada artis yang sudah senior, krunya juga sudah senior, Anda nggak boleh minder gitu. Anda harus juga yakin bahwa mereka ada di kendali saya. Tidak boleh minder lalu takut mengarahkan, itu tidak boleh. Harus Anda berperan sebagai sutradara profesional. Tidak boleh lalu membiarkan saja, gitu ya. Membiarkan saja, tidak apa, dia sudah tahu kok, saya manut saja ke kalian, kan gitu. Nah itu tidak bisa. Nanti Anda sendiri yang akan dikatakan bahwa Anda tidak profesional. Ini di dalam proses produksi. Nah, teknisnya nanti ketika syuting itu macam-macam. Ya, Anda bisa lakukan jumping scene. Tadi kalau kita mengelompokkan scene itu, scene-nya dikelompokkan lalu nanti jumping. Scene 3, scene 5, scene 7 itu namanya jumping scene. Bisa juga diterapkan dengan jumping shot gitu ya. Tidak berurut shotnya itu. Tidak berurut shotnya. Misalnya begini, kalau tidak berurut shotnya itu ada dialog 10 dialog gitu ya, A dan B gitu. Pertama bikin masternya dulu, ya, masternya dulu untuk full shot. Kemudian nanti yang direkam adalah pertanyaan dulu si A gitu ya. Dialognya si A dulu direkam dulu semua gitu. Dipancing oleh si B gitu. Sudah terekam lalu ganti si B yang direkam. Si A memancing supaya si B ingat dengan dialognya, si A ini menjadi guide-nya direkam. Nah, itu namanya jumping shot. Lalu nanti yang berat adalah editornya. Tapi ada juga yang berganti-ganti, tapi itu lalu membuat capek gitu ya. Membuat capek kalau berurut gitu. Biasanya jumping scene atau jumping shot gitu. Pengertiannya jumping shot itu bukan berarti lalu shotnya tidak nyambung, tidak, tapi caranya loncat-loncat lah untuk merekam itu. Kira-kira begitu. Lalu pasca produksi dilaksanakan oleh editor didampingi sutradara. Nah, ini tergantung dari komitmennya gitu ya. Tergantung dari komitmennya si editor dan sutradara. Tapi biasanya memilih hasil syuting yang terbaik sesuai kebutuhan naskah. Ini lodging namanya. Kalau memilih shot-shot yang baik itu lodging. Ya. Lalu supaya nanti tidak membebani memori misalnya gitu ya. Lalu dilakukan dengan editing offline. Editing offline itu gambar disambung sesuai dengan urutan skenario-nya, dan itu lalu bisa disampaikan ke sutradara dulu. Ini loh, offline-nya seperti ini. Nah, nanti urutannya benar atau tidak. Karena di situ belum ada transisi apa-apa. Ya. Belum ada transisi apa-apa, belum ada efek-efek apa saja. Cuman gambar saja yang disambung. Nah, lalu kalau sudah sutradara memberikan warning, oke, setuju, nah, baru dilanjutkan dengan online, lalu tambahannya ada pendukungnya, ada transisinya, musiknya dan sebagainya itu mulai ditambahkan. Kadang juga di dalam editing ini ditambahkan visual effect kan itu ya, visual effect, bukan special effect tapi visual effect. Visual effect itu dikerjakan di saat editing. Tapi kalau special effect itu dikerjakan pada saat syuting. Itu misalnya bikin luka, bikin ledakan, bikin apa ya, itu special effect itu dikerjakan di saat syuting. Misalnya mobil terbang gitu ya, itu dikerjakan tabrakan itu ya, itu dikerjakan di saat syuting, itu visual special effect kan gitu. Luka-luka di make up itu. Tapi kalau visual effect itu biasanya dikerjakan di saat
editing. Nah, itu apa hari ini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah ada yang berbeda? Silahkan bisa. Silahkan. Mari siapa yang akan bertanya. Ada tidak teman-teman? Jadi saya lebih penekanannya pada pemikiran kreatif estetiknya ya, bukan yang teknisnya. Kalau urutannya Anda pasti sesuai dengan kebutuhan tahu, tapi penekanan saya adalah peran Anda di dalam proses produksi itu bagaimana mempersiapkan diri Anda, bagaimana Anda mengatur diri Anda, bagaimana memimpin Anda, tapi itu adalah bagian dari inner Anda, kreativitas Anda, ya, itu supaya terbangun, tidak hanya diingat teknisnya saja. Kalau teknisnya gampang tadi kan, ngitung anggaran ya jelas anggarannya dari mana, rapat produksi, apa yang harus disampaikan itu jelas bisa kan gitu. Tapi sekali lagi sumbernya adalah dari memahami skenario. Itu. Ada, yuk silahkan. Ini Mas Janu baru menjadi panitia diskusi seminar sehingga tidak bisa ini. Mungkin ada pesan Mas Janu, silahkan 1-2 kata. Ya, terima kasih Pak Woto. Tadi mungkin nggak bisa mengikuti ya teman-teman, tapi mungkin ada sedikit tentang pembahasan bahwa tahapan produksi ini menjadi satu hal yang penting gitu ya, karena ya kita membuat sebuah karya audiovisual dan apalagi mungkin cerita fiksi gitu ya, pasti kan ada tahapan yang memang mau nggak mau harus teman-teman lalui gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Woto dengan materi yang cukup banyak gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian kunci keberhasilan gitu ya, bahwa ya mungkin bagaimana kemudian mungkin teman-teman pernah dengar cerita gitu ya, bahwa kayak mungkin mungkin Mas Garin tuh ya, dengan gaya di lapangannya mungkin banyak perubahan itu mungkin ya di detik itu mungkin gayanya beliau gitu ya, untuk kemudian membuat sebuah karya itu mungkin banyak inspirasi yang muncul ketika di lapangan gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang saya yakini pasti tahapan produksinya itu memang timnya sudah siap dengan cara itu gitu ya, dan itu prosesnya mungkin lama ya membiasakan itu, tapi tidak mungkin kemudian teman-teman dipraktekkan seperti itu kemudian ya pasti akan hancur, pasti akan nanti ketika proses produksi itu tidak dijalankan dengan baik gitu ya, maka kemudian ya seperti hitung-hitungan tadi ya, kalau kita bicara di lapangan itu sekali kita molor 1 hari saja gitu ya, silakan dihitung saja secara nanti budgeting itu ya pasti akan kelihatan gitu ya, bagaimana kemudian teman-teman harus berusaha untuk melakukan proses itu dengan pra yang baik, karena kalau mungkin dulu pernah sampaikan atau belum ya, dulu kalau ada yang saya tangkap waktu saya kuliah dengan Pak Woto bahwa pra itu tuh kalau di persentase itu 70%. Ya, betul. 70% itu pra. Produksi mungkin hanya 10% waktu itu. Jadi mungkin produksi bagian dari mengaplikasikan ini mungkin proses dari pra, dan pasca itu 20%. Jadi bayangkan 70%-nya sebuah produksi itu habis di pra itu. Berarti kan persiapan itu menjadi sangat penting ya Pak. Persiapan itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi bagi teman-teman ketika akan berproses itu
pra ini harus sulit diperhatikan gitu ya, karena itu akan oke, ceritanya bagus, naskahnya sangat bagus, tapi kemudian eksekusinya tidak baik, ya pasti akan berdampak juga dengan karya yang akan dibuat gitu ya. Walaupun ada juga quote film yang bilang bahwa kalau naskah bagus, sutradara jelek itu pasti film bagus gitu ya. Tapi kan enggak juga, kalau konteksnya adalah tidak bagus secara manajerial dalam tahapan, ya pasti akan lanjut juga gitu ya. Naskahnya bagus tapi prosesnya tidak berjalan dengan baik gitu, nah itu pasti akan kemudian menjadi beban juga gitu ya, karena ya semuanya berkaitan gitu. Waktu molor pasti berkaitan dengan produksi gitu ya, pokoknya dengan entah sewa apapun gitu ya, tempat, alat, bahkan ke akomodasi mungkin yang makan dan sebagainya, itu ya pasti akan perlu dipikirkan. Jadi silahkan, itu mungkin ya bisa dipegang, 70% adalah pra, bagaimana kemudian teman-teman harus menyiapkan itu. Produksi ketika syuting itu hanya 10%, teman-teman. Kalau perannya bagus, teman-teman itu hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah direncanakan saja. Ya tinggal berdoa saja, tidak ada kejadian yang di luar kehendak, nah itu sudah berbeda gitu ya. Di luar itu umpamanya hujan atau ada sesuatu yang kemudian tidak tergerakkan, itu memang bagian dari inilah proses. Tapi kan kalau perannya bagus, saya yakin kalau tidak ada kejadian yang memang di luar rencana, saya pikir akan sangat nyaman gitu untuk berproduksi. Setiap departemen akan nyaman berproduksinya kalau semua bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu Pak Woto sedikit. Terima kasih melengkapi Mas Janu. 1-2 kata lagi ya. Ciri dari seorang sutradara yang siap itu jangan sampai kamu take itu lebih dari 5 kali. Paling banyak 3 kali, take 2, take 3, take 4, take 5 itu pasti nggak siap kan gitu ya. Take itu paling banyak 3 kali gitu ya. Jangan sampai retake terus kan gitu ya. Sampai pilihannya banyak sekali, itu jangan gitu. Lalu juga jadilah sutradara yang disegani oleh krunya. Seneng aku kalau syuting dengan sutradara yang si A karena dia selalu siap. Tidak pernah tiba masa, tiba akal. Tapi kalau yang sutradara yang di lokasi itu selalu memunculkan gagasan baru, nanti krunya nggak mau persiapan. Ya sudah, nanti nunggu saja sama itu, karena sutradaranya gayanya seperti itu. Bisa jadi yang sudah dipersiapkan berubah total, dan itu setiap saat menjadi ciri kan. Gitu. Jadi saya mengajak kalian untuk menjadi sutradara yang benar-benar siap, tidak tiba masa, tiba akal, lalu di lokasi juga selalu merubah gagasan yang sudah dipersiapkan di praproduksi, itu akan merepotkan banyak orang. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Janu mendampingi, mempersiapkan fasilitasnya. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah aktif mengikuti perkuliahan ini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan semua supaya nanti kita bisa tetap kuliah dengan baik. Lalu berikutnya nanti akan kita informasikan tugas apa yang akan kami sampaikan untuk di akhir semester, karena ini sudah pertemuan yang ke-9. Jadi masih ada 1 bulan kurang lebih untuk pertemuannya itu. Kira-kira begitu ya Mas Janu. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman mahasiswa. Salam. Ya, untuk linknya di ini ya teman-teman di chat ya, itu link untuk presensi. Silahkan jangan lupa presensi. Terima kasih Pak Woto, terima kasih teman-teman semua.